订酒店就同城，安心预订，退改无忧。同城旅行邀您收看《斗破苍穹》。指缝中的光点燃了梦魇，一路赤焰为谁圆着一梦一三年，原蓝天的风纵横了尘月，击碎他虚伪意难后的我，就站在云端俯瞰着世界崩裂，到不过如是之末，直至朱砂点，曾经的喜诺和嘲讽经历过蔓延，无遮无掩无边，置身在炼狱中看不清苍穹野，一瞬间如是之末，月影无需狂野，这一念信仰斑驳在未来的那天，侥幸不停修不灭。Oke bosku, tanpa basa-basi cerita kita lanjutkan. Hati-hati, ucap Yao Lao kepada Xiaoyan. Ketika tubuh Xiaoyan menerobos keluar dari dalam hutan, suara Yao Lao yang tegas mendadak terdengar. Cahaya matahari yang begitu menyilaukan mata membuat Xiaoyan secara refleks menutup matanya. Tepat setelah suara teriakan Yao Lao dan suara yang keras dari langit, perasaan ngeri muncul di hati Xiaoyan. Secara refleks, tubuh Xiaoyan dengan paksa berputar dengan gerakan aneh di udara sebelum akhirnya dia mendarat. Tubuhnya berguling beberapa kali di atas rumput seperti seekor landak menggelinding turun dari atas gunung. Sebelum akhirnya memasuki semak kecil yang hanya beberapa meter lebarnya. Ia mendadak mendongak dan meneliti langit biru itu. Matanya tiba-tiba menciut. Saat ini ada 5 binatang magic raksasa di langit yang luas, perlahan berputar-putar di atas. Hal yang membuat raut muka wajah Xiaoyan berubah adalah beberapa sosok manusia yang berada di punggung 5 binatang magic itu. Meskipun mereka berada jauh dari Xiaoyan dan juga Yao Lao, tapi Xiaoyan masih dapat mengetahui siapa mereka dari jubah mereka, bahwa ternyata mereka adalah murid-murid dari sekte Mystic Lord. Sialan, benar-benar tidak terduga. Sekte Mystic Lord memiliki makhluk buas yang bisa terbang dan bertubuh sebesar itu. Xiaoyan menggertakkan giginya dan dengan pelan mengumpat. Jika bukan kekuatannya yang meningkat banyak yang memberikannya kelincahan yang lebih, ia sudah cedera dari serangan kejutan tadi. Maafkan aku. Ini di luar ekspektasiku. Awalnya aku pikir hanya beberapa doang dari sekte Mystic Lord yang bisa terbang. Oleh karena itu perhatianku ke langit tidak begitu aku pedulikan. Pada akhirnya aku tidak menduga kalau mereka bahkan mempunyai taktik seperti itu. Murid-murid terkuat sekte Mystic Lord yang berada di atas binatang magic itu bertingkat hanya sekitar dedausi bintang 2. Aura lemah yang dilengkapi dengan ketinggian terbang mereka ini benar-benar membuatku luput dari pandanganku. Maaf, aku tadi ceroboh. Suara tawa kecut Yao Lao terdengar dari hati Xiaoyan. Guru, tidak perlu menyalahkan dirimu. Aku sudah menduga kok bahwa rencanaku untuk kabur kali ini tidak akan berjalan dengan lancar. Xiaoyan tersenyum. Ia mengangkat wajahnya dan menatap langit. Kegelapan yang tebal berkelebat di depan wajahnya ketika ia berkata, namun mereka tidak akan bisa menghentikanku dengan orang sesedikit ini. Berhati-hatilah,
Berusahalah untuk tidak tertahan oleh mereka. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika bala bantuan mereka datang. Yao Lao sesekali lagi mengingatkan ketika ia mendengar nafsu membunuh di suara Xiaoyan. Tentu saja guru, aku akan berhati-hati. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Tangannya perlahan menggenggam lengan bajunya dan senyum tebal yang dingin tampak di wajahnya. 5 binatang magic terbang itu berputar-putar di atas area yang terkurung oleh hutan ini. Ada 2 murid sekte Mystic Lord yang berdiri di punggung tiap binatang magic. Saat ini 10 mata yang gelisah memandang tajam pada semak-semak di mana Xiaoyan bersembunyi. Tuan Mole, tidak salah lagi. Orang yang ada di bawah itu adalah Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid sekte Mystic Lord yang berada di punggung binatang magic terbang itu bertanya dengan hormat kepada seorang pria paruh baya. Lepaskan suar sinyal terlebih dahulu. Lelaki paruh baya itu menatap tajam semak kecil tersebut ketika ia memerintah dengan nada yang dingin. Sebelum para tetua sampai, kita harus menahan Xiaoyan apapun yang terjadi. Pemimpin sekte lama berkata bahwa Xiaoyan terluka parah. Bahkan jika ia dapat menahan lukanya dan kabur, sangat memungkinkan kalau kekuatannya akan berkurang drastis. Selama kita menahannya sampai para tetua datang, akan susah baginya untuk menghindar dari kematian. Pemimpin sekte lama juga berkata bahwa pengecualian akan diberikan untuk mempromosikan siapapun ke tingkat diaken bagi orang yang berhasil menangkap Xiaoyan hidup atau mati. Ditambah lagi, orang itu akan bebas memilih metode cisuan tinggi dan teknik dou. Saat kata-kata ini keluar dari mulut pria itu, nafas 9 murid sekte Mystic Lord yang sedikit lebih muda seketika menjadi semakin cepat. Ketamakan dan keganasan muncul di mata mereka saat menatap sekumpulan kecil semak-semak tersebut. Ledakan pun terjadi. Seorang murid sekte Mystic Lord yang cerdas dengan cepat mengeluarkan sinyal suar dari kantong depannya. Tidak lama setelah pria bertubuh besar itu selesai bicara, ia langsung menariknya dengan tenaga yang besar. Setelah suara yang keras terdengar, pedang kabut panjang yang sangat besar dengan tanda awan perlahan terbentuk di langit yang jauh di sana. Saat murid sekte Mystic Lord melepaskan sinyal suar itu, pandangan orang-orang yang lain di kelompok itu tetap menatap tajam pada semak-semak kecil itu. Pedang panjang tajam di tangan mereka memantulkan kilau yang dalam. Dauci yang samar menciut dan mengembang tanpa akhir di ujung pedang-pedang itu. Setelah sinyal suar dan suaranya menghilang, area itu sekali lagi berubah menjadi sunyi. Tidak ada pergerakan sedikit pun di antara semak-semak kecil itu. Mata lelaki parubaya itu memandang semak kecil itu tanpa berkedip. Kesunyian yang aneh di sekitar sedikit membuat wajah dingin dan tegas lelaki itu menjadi berubah. Beberapa saat kemudian, keringat dingin muncul di keningnya. Seharusnya Xiaoyan tahu semakin lama ia menunda masalah, semakin ia dirugikan. Tetapi mengapa sekarang Xiaoyan hanya diam saja? Tepat saat lelaki paruh baya itu memikirkan kemungkinan-kemungkinan perubahan terjadi pada semak-semak kecil di bawahnya, dedaunannya mendadak meledak, melesat ke angkasa. Bayangan hitam di bawah dedaunan itu melompat keluar. Kemana kau akan pergi? Ketika semak-semak itu bergerak, lelaki paruh baya itu langsung merasakan sesuatu. Tatapannya yang gelap dan dingin mengabaikan daun-daun pohon yang menutupi pandangannya, dan ia fokus mengunci bayangan hitam itu. Pedang panjang di tangannya mengayun dengan cepat sampai membentuk bayangan di depannya. Saat pedang panjang itu bergerak, lebih dari 10 bilah pedang melesat dari ujung pedangnya. Bilah-bilah pedang itu dengan cepat mengarah kepada bayangan hitam tersebut. Titik di mana bilah pedang itu mendarat sudah diperhitungkan dengan sangat cerdik. Mereka mengunci jalur yang digunakan bayangan hitam itu untuk menyerang maju. Jika bayangan itu memaksa, ia akan langsung terluka saat itu juga. Bayangan hitam itu jelas tidak ingin cedera karena hal ini. Oleh karena itu, kakinya langsung masuk ke dalam tanah yang ditutupi rumput, memanfaatkan dorongan dari pantulan untuk dengan cepat menarik dirinya kembali.
Ia langsung berputar di udara dan sekali lagi dipaksa untuk kembali masuk ke dalam semak-semak kecil. Anak muda, kamu memang terluka cukup parah saat ini. Lelaki parubaya itu menunjukkan senyum sombong. Sebelum senyum sombongnya benar-benar ditunjukkan, sebuah cahaya 7 warna terpantul di ujung mulutnya, membuat senyumnya tadi dengan cepat mengeras. Hati-hati! Lelaki parubaya itu sedikit berjongkok dan meraung dengan keras. Oh, tidak! Aduh, sakit! Tepat setelah suaranya berbunyi, teriakan yang mengerikan dari murid-murid yang lainnya terdengar. Lelaki parubaya itu mendongak dan raut mukanya berubah drastis saat ia menyadari bahwa seekor binatang magic terbang yang tidak jauh darinya telah basah kuyup oleh cairan 7 warna. Tubuh 2 orang di punggung binatang itu sempat menahan cairan itu dengan dauci untuk sementara, sebelum akhirnya tubuh mereka tergerus oleh cairan 7 warna tersebut sampai menjadi 2 tumpuk tulang-tulang putih. Kematian mengenaskan rekan-rekan mereka membuat wajah dari murid-murid sekte Mystic Lord lainnya menjadi pucat. Dalam perasaan panik, mereka bergegas mengarahkan binatang magic mereka turun ke tanah. Dasar bodoh, jangan mendekat ke tanah. Sioyan ada di sana. Lelaki parubaya itu segera berteriak penuh amarah ketika ia melihat tindakan murid-murid sekte Mystic Lord ini. Sudah terlambat. Tawa yang kental dan gelap dan dingin mendadak berdesir di udara. Sesosok manusia melesat dengan cepat dari dalam semak-semak kecil itu. Sayap awan ungu di punggungnya mengepak dan tiba-tiba ia muncul di samping 3 binatang magic yang terbang itu. Pedang suan berat di tangannya. Dengan secepat kilat ia memotong 3 jejak angin yang pecah. Setelah 3 suara yang terendam terdengar, turunlah hujan darah segar dari langit. Ketiga kepala dari binatang-binatang magic itu jatuh dari angkasa. Para binatang magic terbang itu terbunuh di tempat. 6 murid sekte Mystic Lord di punggung mereka melengking saat wajah mereka menjadi pucat. Kecepatan mereka jatuh membuat angin liar yang berhembus lewat memaksa pekikan mereka masuk ke dalam tenggorokan. Setelah ia membunuh 3 binatang magic, Sioyan tidak menghiraukan murid-murid sekte Mystic Lord yang terjatuh. Dengan kekuatan dausi mereka, terjatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian tak terelakkan. Tidak mungkin hidup, bosku. Tubuh Sioyan melayang di udara. Ia melirik satu-satunya binatang magic di langit. Tanpa basa-basi, ia mengepakkan sayap di punggungnya dan dengan cepat menerjang maju. Cepat pergi! Wajah pria parubaya itu menjadi sangat pucat saat ia menatap Sioyan yang mendekat. Teriakan seperti elang keluar dari mulut lelaki parubaya tersebut. Lalu binatang magic yang tersisa dengan cepat terbang lebih tinggi, mencoba untuk kabur. Sialan! Binatang magic itu baru saja menaikkan ketinggiannya saat cahaya 7 warna itu sekali lagi muncul. Cahaya itu seperti panah yang tajam melesat mengarah ke dada murid sekte Mystic Lord di samping lelaki parubaya tersebut. Yang merasa ngeri oleh kematian rekan-rekannya, saking ngerinya wajah orang tua parubaya itu menjadi sangat pucat. Darah segar panas tumpah dari belakang lelaki parubaya itu dan terpercik di lehernya. Darah itu sangat hangat, namun percikannya membuat lelaki parubaya berbadan besar itu merasa dingin dan rasa penyesalan membengkak di hatinya. Ia sangat menyesali ketamakannya serta keputusan yang ia ambil untuk melibatkan orang-orang lain dalam pengejaran tersebut. Karena kau sudah di sini, mengapa kau ingin pergi? Bayangan hitam itu mendadak muncul di ruang kosong di depannya. Akhirnya, dengan lagak yang kejam, ia mengangkat pedang berat suannya dengan tangannya dan menekan jari kakinya dengan lembut di atas kepala binatang magic. Wajahnya yang tersenyum tampak seperti iblis jahat di mata lelaki parubaya tersebut. Jika kau ingin mati, kau tidak akan dapat kabur dengan mudah. Tidak ada ruang untuk mundur. Lelaki parubaya berbadan besar itu menggertakkan giginya dengan ganas. Ia mengencangkan pegangannya pada pedang panjang miliknya dan tertawa keras.
Dauci di seluruh tubuhnya bergelora saat ia melesat menuju Sioyan dengan kekuatan yang besar. Sioyan mengamati lelaki parubaya tersebut yang melesat ke arahnya dengan penuh niat membunuh. Dengan lembut, orang tua parubaya itu mengangkat pedang berat di tangannya dan menapak pada kepala binatang magic dengan jari kakinya. Tubuhnya melesat maju seperti anak panah. Saat bunyi dua pedang yang bertabrakan terdengar, dua sosok itu juga saling bertemu. Lalu saling melewati satu dengan yang lainnya. Tangan Sioyan memegang pedang suan beratnya. Ia membalikan tangannya dan menyarungkan benda itu di punggungnya. Dan setelah itu Sioyan malah bersiul. Cahaya 7 warna bergerak masuk menuju lengan bajunya. Ia lalu mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, menoleh dan memandang sejumlah besar titik hitam yang mendadak muncul di kaki langit yang jauh. Senyum dingin muncul di wajahnya ketika tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Ia langsung menghilang ke dalam hutan yang lebat. Dari saat ia menyimpan pedangnya sampai ia pergi, ia bahkan tidak sekalipun melirik lelaki paruh baya berbadan besar itu yang masih mempertahankan gerakan mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Sioyan menghilang, sekelompok besar titik-titik kecil hitam di langit itu perlahan membesar. Titik-titik itu seketika membawa angin liar yang menyebar di seluruh langit. Ketika mereka sampai pada lokasi yang baru saja terdapat pertarungan besar tersebut, ternyata titik-titik hitam tersebut sebenarnya adalah 30 lebih binatang magic dengan bentuk yang mirip. Ada 3 tetua dengan sayap Dauci di punggung mereka yang memimpin kelompok tersebut. Molei, di mana Sioyan? Bagaimana dengan anggota lain dari kelompok kecilmu? 3 tetua itu ternyata adalah 3 tetua Mystic Lord yang menghentikan Hai Bodong ketika Sioyan pertama kali bertarung melawan sekte Mystic Lord. Salah satu tetua itu sedang mengamati lelaki paruh baya berbadan besar yang berdiri di punggung binatang magic dengan kepala menunduk saat ia berteriak dengan kencang. Namun Molei tidak bereaksi saat namanya dipanggil. Ada yang tidak beres. Ketika mereka mengamati Molei yang menundukkan kepalanya, raut wajah pria yang lebih tua itu mendadak berubah saat ia berteriak pelan. Ketika teriakannya berhenti, tubuh Molei yang berdiri di atas punggung binatang magic itu tiba-tiba gemetar. Lalu tubuhnya meledak. Duar! Suara seperti bom di hadapan hampir 100 murid sekte Mystic Lord yang terkejut. Darah segar yang menyemprot di mana-mana langsung tercurah dari langit. Dan seketika setelah tubuh Molei meledak, binatang magic di bawah kakinya langsung mengerang kesakitan. Tubuhnya gemetar dengan hebat. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan lainnya terjadi lagi. Darah segar dengan potongan-potongan daging jatuh dari langit, hampir merubah seluruh padang rumput yang gelap dan hijau di bawahnya menjadi pemandangan seperti neraka. Ketika mereka mencoba untuk bertahan dengan kejadian mengerikan yang terjadi di depan mereka, wajah murid-murid sekte Mystic Lord yang berjumlah hampir 100 itu memucat. Keadaan berubah menjadi penuh kesunyian yang aneh. Beberapa dari mereka yang cukup pintar menyadari sesuatu dari tragedi ini. Benar, ini adalah balas dendam. Balas dendam yang diberikan Sioyan kepada sekte Mystic Lord karena terus mengejarnya dengan niat membunuh. Balas dendam dari seekor serigala yang lapar yang dipaksa masuk ke dalam situasi tanpa harapan akan menyebabkan perasaan dingin menyebar ke hati semua orang. Tetua yang paling tua menunjukkan wajah berwarna hijau saat ia memandang darah segar dan sisa-sisa tulang di atas tanah. Ia mengepalkan tinjunya dan mendadak menundukkan kepala ke arah gunung besar ketika ia meraung dengan kebencian yang begitu besar. Sioyan, meskipun aku harus mengejarmu sejauh ribuan kilometer, orang tua ini pasti akan merobekmu menjadi ribuan potongan, menarik ototmu, dan mematahkan tulang-tulangmu, mencubit pipimu, menjewer kupingmu. Raungan itu dibawa oleh Dauci saat menyebar dengan hebat di seluruh pegunungan. Tidak menghilang hingga beberapa saat kemudian. Di hutan lebat yang jauh, sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti. Ia dengan acuh melirik langit di belakangnya dan perlahan mengeluarkan tawa yang lembut dan dingin. Kakinya seketika menekan cabang pohon dan dengan cepat ia kabur
menuju hutan yang lebat sebelum menghilang kembali. Di dalam hutan yang luas dan lebat, pepohonan hijau yang cerah hampir menutupi separuh langit. Namun kadang dari celah dedaunan pohon, binatang magic yang terbang dapat terlihat melesat lewat dengan nafsu membunuh yang mengerikan. Di atas langit, dari lautan pepohonan yang sangat luas itu, puluhan dari binatang magic terbang berpencar dalam formasi melingkar, mengelilingi hutan yang lebar. Saat ini, para binatang magic yang terbang ini sedang bergerak mendekat dari kejauhan, sambil perlahan mencari menuju tengah hutan. Di dalam sebuah semak yang lebat, ada sepasang mata yang memperhatikan dari sela-sela dedaunan, mengamati sejumlah tubuh-tubuh besar di langit. Masing-masing mempunyai bayangan gelap ketika mereka melesat terbang. Ia memicingkan matanya, walaupun ia telah melepaskan diri dari kelompok yang mengejarnya tadi, kakinya tidak dapat mengalahkan sepasang sayap. Oleh karena itu, pasukan udara yang datang dari segala penjuru itu dapat menyusulnya setelah 1 jam. Namun untungnya, kubu lain tidak dapat mengetahui lokasi persisnya dan tidak dapat menemukannya dalam waktu yang singkat. Sepertinya ketiga orang tua yang tidak mudah mati itu benar-benar marah. Mereka mencari inci demi inci tanpa memperhitungkan tenaga yang diperlukan. Sioyan telah menghilang dalam bayangan hitam ketika dia bergumam dengan pelan. Kekuatan dari ketiga tetua sekte mistik Lord tidaklah buruk. Karena itu, mereka dapat merasakan pergerakan kecil jejak energi yang berada dalam tubuhmu dengan lebih mudah daripada orang biasa lainnya. Walaupun mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti lokasimu, mereka dapat memperkirakannya, kata Yao Lao dengan suara dalam. Sekarang, mereka telah memulai untuk membentuk formasi melingkar dan mengepung lokasi perkiraan mereka. Setelah itu, mereka akan mencari inci demi inci dari jauh menjadi lebih dekat lagi. Metode ini mungkin terdengar konyol, tetapi harus dikatakan. Hanya inilah satu-satunya cara agar dapat menemukanmu dengan cepat. Apalagi di lokasi ini tidak ada binatang magic dengan tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan tekanan kehadiran ketiga tetua sekte mistik Lord yang hebat itu, binatang magic yang lain pasti tidak akan berani untuk keluar dan mengancam mereka. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan, Guru? Wilayah ini sudah terkepung menjadi semakin sempit. Jika kita membiarkan mereka untuk mencari dengan cara seperti ini, kita akan menjadi seperti burung yang terkurung cepat atau lambat. Sioyan sedikit mengkerut dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Begini aja, kita akan mengganti posisi kita dalam area yang kecil ini. Wilayah yang mereka harus cari terlalu luas. Terlebih lagi, mereka hanya mempunyai sekitar 50 binatang magic terbang. Jarak di antara mereka cukup lebar. Selama kau dapat menghindari posisi di mana 3 orang tetua itu berada dan berlindung di bawah hutan yang lebat, akan menyulitkan bagi murid-murid sekte mistik Lord untuk menemukanmu. Yao Lao menggumam dengan keras. Akan tetapi, jejak energi yang berada dalam tubuhmu itu pada akhirnya akan menjadi papan penunjuk jalan bagi mereka. Selama kita tidak melepaskan benda ini, mereka akan tetap mengetahui posisimu. Terus gimana, Guru? Bisakah kita melepaskan seluruhnya? Tanya Sioyan dengan pelan kepada gurunya. Ya, itu mungkin saja. Tapi seperti yang aku katakan, saat melepas jejak energi ini, gelombang energi yang hebat juga akan seketika meledak keluar. Terlebih lagi, gelombang itu akan berlanjut untuk beberapa saat. Ketika saat itu tiba, kau akan benar-benar ketahuan. Karena itu, jika kau ingin melepaskan jejak energi tersebut, setidaknya kau harus melepaskan dirimu dari orang-orang yang mengejarmu terlebih dahulu. Jika tidak, bila kau tidak berhati-hati, kau akan benar-benar terkepung seperti pangsit yang sedang dibungkus, ditambah saus sama kecap, kata Yao Lao. Rasa tidak berdaya tersirat di suaranya. Sioyan sedikit mengangguk. Ia mengangkat wajahnya dan pandangannya menembus celah dedaunan untuk mengamati binatang magic terbang yang paling dekat dengannya. Dengan perlahan ia berkata, "Ya, karena kondisinya seperti ini, mungkin untuk sementara kita harus membuat mereka lelah terlebih dahulu. Nanti, Guru, saat malam tiba, kesulitan mereka dalam mencari akan bertambah karena jarak pandang mereka juga terbatas. Nah, saat waktu itu tiba, kita akan mengambil kesempatan untuk menerobos perbatasan pencaharian mereka. Aku juga
akan membutuhkan guru nih untuk melepaskan seluruh jejak energi yang Yunsan letakkan dalam tubuhku. Jika tidak, pengejaran ini tidak akan selesai. Boleh juga idemu. Ya sudah, sekarang mari kita bermain-main dengan orang-orang ini. Sioyan tertawa dingin saat mendengar itu. Ia memeluk batang pohon dengan tangannya dan dengan lincah turun dari pohon besar itu. Setelah itu ia dengan cepat berlari menuju posisi tertentu. Ketika Sioyan meninggalkan posisinya, seorang tetua Mystic Lord yang berada di udara seketika mengkerutkan dahinya. Ia saling bertukar pandang dengan dua orang di sebelahnya dan berkata dengan suara berat, "Jejak energi dari pimpinan sekte yang dulu semakin menjauh. Sepertinya Sioyan telah mengetahui rencana kita dan telah mulai kabur. Meskipun begitu, tidak akan mudah bila ia ingin kabur." Tetua yang paling tua itu tertawa dingin. Ia sedikit menutup matanya sebelum tiba-tiba membukanya kembali beberapa saat kemudian. Tatapannya langsung membentang ke arah selatan hutan. Ia dapat merasakan gejolak yang dipancarkan oleh jejak energi tersebut yang kurang lebih datang dari arah sana. Orang tua itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke arah di mana Sioyan kabur sebelum akhirnya berteriak dingin, "Pasukan Elang, dengarkan, pertahankan formasi, ganti posisi, dan bergeraklah menuju selatan untuk mencarinya. Perhatikan segala hal yang berlari dengan kecepatan tinggi di dalam hutan." "Baik, tetua." Perintah yang dijawab secara serentak itu menggema ke udara. Seketika alunan teriakan elang terdengar. Puluhan binatang magic terbang seketika sebelum membalikan badan dan melesat melewati lautan pepohonan. Di dalam hutan, Sioyan yang bergerak dengan cepat juga tampaknya telah merasakan perubahan di kubu lawannya. Ia tertawa dingin ketika ia bergegas menghentikan pergerakannya. Ia memaksa tubuhnya untuk memutar dan mengubah posisinya sebelum berlari lagi. Sialan, orang licik itu telah mengubah arah pergerakannya. Tidak lama setelah Sioyan mengubah posisinya, ketiga tetua sekte Mystic Lord itu dapat merasakannya terlebih dahulu daripada orang lain. Wajah mereka sekarang memucat saat mereka mengumpat dengan penuh amarah karena Sioyan berbalik arah. Orang tua yang kepalanya penuh dengan rambut putih dan umurnya jelas paling tua di antara ketiganya menatap dingin ke arah wilayah utara. Ujung mulutnya berkedut ketika ia menghela nafas panjang sebelum berkata dengan suara serak, "Ikuti dia cepat, dengan ketat, jangan kasih longgar. Aku tidak dapat percaya jika dengan tubuh penuh luka seperti itu ia dapat bertahan untuk waktu yang lama. Jika ia ingin lari, kita akan membuatnya kelelahan hingga mati." Saat ia berhenti berbicara, pasukan terbang itu seketika mengganti posisi lagi dengan kerjasama yang hebat sebelum sekali lagi terbang menuju ke arah Sioyan pergi. Tetapi pengejaran kali ini tidak bertahan untuk waktu yang lama sebelum Sioyan sekali lagi dengan cepat mengubah posisinya. "Ikuti lagi, ayo ikuti lagi." Orang tua berambut putih di angkasa itu berwajah pucat saat ia berkata dengan nada serak yang dingin. Kali ini seolah-olah pertunjukan pasukan terbang telah dimulai di atas lautan pepohonan. Terlihat puluhan binatang magic terbang berulang-ulang berganti arah penerbangan mereka. Jika diperhatikan secara teliti dapat diketahui sebenarnya arah yang mereka terbangi pada akhirnya hanya memutari wilayah ini. Lelucon seperti ini berlanjut dari siang hingga matahari terbenam. Baru saat itulah kedua belah pihak mulai melambat karena kelelahan. Kedua belah pihak berdiam diri seperti mereka sama-sama setuju untuk melakukan gencatan senjata. Capek, Sioyan capek, yang ngejar juga capek, Mimin capek, yang mendengarkan happy. Lanjutkan. Sioyan bersandar di batang pohon pada lokasi tertentu di dalam hutan lebat itu. Ia terengah-engah dan keringat mengalir di wajahnya ketika ia menunduk. Dadanya naik turun dengan cepat, berlari terus-menerus dengan sangat cepat. Untuk satu sore penuh. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia seorang Dadausi kesulitan untuk mempertahankan jika ia tidak dibantu dengan pil obat.
Untungnya binatang magic terbang milik sekte Mystic Cloud itu juga kelelahan setelah digiring ke dalam pengejaran yang sia-sia itu sepanjang hari. Akhirnya langit sudah mulai gelap coy. Sioyan menghela nafas lega sambil mengangkat wajah dan memperhatikan matahari yang mulai tenggelam setengah di penghujung cakrawala. Secara berhati-hati ia mengalihkan pandangannya ke pasukan terbang di langit yang jauh dan sedikit mengerutkan dahinya. Walaupun mereka kelelahan, sepertinya tidak mungkin jika mereka tidak melakukan apapun seperti ini. Apakah mereka sudah menyerah? Lupakan saja. Siapa juga yang peduli dengan apa yang mereka rencanakan? Setidaknya ketika langit sudah benar-benar gelap, aku ingin melihat bagaimana mereka melanjutkan pengejarannya kepadaku. Sioyan tertawa dingin. Ia mengeluarkan pil pemulih energi dari dalam cincin penyimpanannya dan meminumnya. Setelah itu, ia menutup matanya dan merasakan kehangatan dari kekuatan obat secara perlahan di dalam tubuhnya. Ototnya yang awalnya mati rasa seketika dapat digerakkan dan terasa nyaman. Matahari di langit jauh secara perlahan tenggelam. Akhirnya matahari sudah benar-benar tenggelam seperti yang ditunggu-tunggu oleh Sioyan. Ketika matahari sudah tenggelam di belakang gunung, wilayah bagian ini di pegunungan binatang magic itu benar-benar dipenuhi oleh kegelapan. Saat kegelapan menyelimuti tanah itu, Sioyan perlahan membuka matanya. Ia berdiri dan mengangkat wajahnya dan memandangi pasukan terbang yang telah berhenti di udara tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Kemudian ia mengerutkan alisnya, lalu seketika ia tertawa dingin. Sioyan turun dari pohon tinggi itu dan berlari menuju sebuah titik paling lemah dari pengepungan itu. Ada keributan di dalam pasukan terbang di udara sesaat setelah Sioyan membuat pergerakan. Jelas mereka merasakan gejolak jejak energi yang terpancar dari dalam tubuh Sioyan semakin menjauh. "Tetua, ini dia bergerak," kata salah satu orang di atas binatang magic yang terdekat dengan tiga tetua itu dan terburu-buru. "Pertahankan formasi pengapungan. Semuanya, jangan ada yang bergerak. Diam di tempatnya masing-masing." Tetua berambut putih itu mengayunkan tangannya dan dengan dingin mengatakan, "Kali ini aku hanya ingin melihat bagaimana dia akan kabur." "Baik, Ketua." Sesaat setelah Sioyan melesat maju, ia menoleh kepalanya dan memandang ke arah langit. Di tempat itu, sekelompok bayangan gelap berwarna hitam masih melayang dan tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Apa yang direncanakan orang-orang itu? Sioyan mengerutkan kening dan menghela nafas pelan. Ia baru saja berpikir untuk tidak memperdulikan mereka ketika raut wajahnya berubah tiba-tiba. Langkah kakinya pun seketika terhenti saat pandangannya menatap tajam ke langit yang hitam gelap itu, di mana sebuah cahaya melesat lewat bagaikan bintang jatuh. Ci ini pasti milik seorang Dou Huang. Sialan, ternyata orang-orang itu sedang menunggu bala bantuan tiba. Sioyan tampaknya telah mengerti sesuatu dalam sekejap. Ia menggeram marah seketika saat tubuhnya melesat sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah bayangan hitam. Keberadaan di seluruh tubuhnya ditarik dengan sangat kuat. Pandangannya juga menatap tajam ke arah cahaya yang melintas dengan cepat tersebut. Cahaya yang mengalir itu melintas dengan cepat, menembus kaki-kaki langit dan akhirnya berhenti seketika di depan ketiga tetua sekte Mystic Cloud. Cahayanya yang terang perlahan menghilang, menunjukkan keanggunan dan kemuliaan seorang wanita cantik. "Hormat pemimpin sekte." Ketika ia muncul, semua yang mengitari binatang magic terbang itu, termasuk ketiga tetua, segera menunduk. Pemimpin sekte, ketika seseorang mendengar panggilan tersebut, sewajarnya dimengerti bahwa orang yang baru saja tiba itu adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, Yun Yun. "Iya." Yun Yun menjawab pelan. Matanya yang indah menatap seluruh hutan lebat di dalam kegelapan di bawahnya. Ekspresi wajah yang bercampur aduk tampak di wajahnya yang cantik. Wajah dingin, halus, dan tampan dari seorang pemuda sesekali lagi muncul di dalam benak Yun Yun. Itu ternyata benar-benar dia. Sioyan dengan lembut mengepalkan tangannya di dalam kegelapan dan berkata dengan lembut dengan penuh senyum dingin.
Pemimpin sekte, Sioyan telah membunuh murid-murid di sekte Mystiklon. Kejahatan ini tidak dapat dimaafkan. Tidak peduli seberapa banyak ia menekan jejak energi dalam tubuhnya, ia akan kesulitan untuk meloloskan diri darimu yang memiliki jenis elemen yang termasuk dalam garis pewarisan yang sama seperti pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte, mohon untuk segera melakukan sesuatu dan lacak seluruh energi yang terpancar dari dalam tubuhnya. Ketua Mystic Lord berambut seputih salju mengambil satu langkah maju dan berbicara dalam nada berat. Tubuh indah Yun Yun gemetar sedikit. Ia sempat terdiam untuk sementara waktu sebelum ia seketika menutup mata indahnya. Ketika Yun Yun terdiam, seluruh area itu menjadi sunyi senyap. Semua pandangan mengarah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kali ini dapat diketahuinya keberadaan Sioyan bergantung sepenuhnya kepada wanita ini. Di dalam hutan yang lebat, Sioyan menggertakkan giginya dan menatap Yun Yun di angkasa dengan tajam. Ia tahu ketika Yun Yun muncul, kemungkinan besar posisinya akan ketahuan. Hanya saja ia tidak tahu apakah wanita ini yang dulu pernah berhubungan dengannya akan tega berbuat seperti itu. Di angkasa, Yun Yun memejamkan matanya, perlahan membuka kedua matanya. Ia pelan-pelan memaksa untuk mengangkat jari lembutnya yang sedikit gemetaran dan menunjuk ke arah Sioyan berada. Aduh, akhirnya lebih memilih kekuasaannya ketimbang cintanya, bosku. Ketika jarinya menunjukkan lokasi itu, cahaya putih redup mendadak melaju dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih itu tidak terlalu terang, cahaya tersebut seperti lampu yang masih bisa dibilang terang yang dapat menerangi kegelapan. Ketika ia menundukkan kepalanya untuk melihat cahaya putih redup yang terpancar dari tubuhnya itu, hati Sioyan sedingin rumah es. Ia tertawa pelan dan mengangkat wajahnya. Ia menatap dingin orang di angkasa dengan keanggunan tiada tara itu sebelum akhirnya dia berbalik untuk berlari. Di langit, Yun Yun juga mengamati tatapan yang begitu dingin yang tidak menunjukkan emosi itu. Dibantu oleh cahaya putih yang redup, ia merasakan rasa sakit di hatinya ketika wajah cantiknya memucat saat memandang Sioyan. "Cepat, kejar Sioyan!" ucap salah satu ketua dari sekte Mystiklon. Melihat cahaya putih redup itu bangkit dari dalam kegelapan, kebahagiaan tampak di wajah tiga tetua. Mereka berteriak keras dan angin liar bergejolak di angkasa. 10 bayangan yang sangat besar mengejar cahaya putih redup itu di dalam hutan dan siap untuk membantai. Tubuh Yun Yun melayang di udara. Ia menatap pasukan terbang yang mengejar cahaya putih itu dengan cepat di dalam hutan. Tangannya perlahan mengepal erat, jarinya yang panjang menusuk telapak tangannya dengan keras. Darah merah mengalir di sepanjang jarinya dan menetes. "Maafkan aku, Sioyan," Yun Yun berkata sambil tertawa yang seolah-olah mengejek pada dirinya sendiri di langit malam itu. Ia tahu jelas saat ia menunjuk dengan jarinya tadi, ia telah benar-benar membunuh perasaan Sioyan terhadapnya. Meskipun ia dengan sepenuh hatinya benar-benar tidak berkenan untuk melakukan ini, tetapi posisinya sebagai pemimpin sekte selalu mengingatkan kewajibannya. Tidak peduli kapanpun, keuntungan bagi sektenya merupakan hal yang paling penting. Pola pikir ini sudah meresap di benaknya yang tumbuh besar di dalam sekte Mystiklon sejak muda. Baginya untuk berubah lebih mudah untuk dikatakan daripada untuk menjalaninya. Raut muka Sioyan kembali memucat ketika ia melirik cahaya putih yang terpancar di luar kendali dari dalam tubuhnya. Suara angin lewat yang menekan di langit membuat ujung mulutnya berkedut. Pundaknya sedikit bergetar dan sayap awan ungu mendadak meledak keluar. Dengan tekanan dari kakinya pada sebuah cabang pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan lautan pepohonan dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang melesat kencang melewati lautan itu. Ia tampak seperti sedang mengejar bulan dan bintang-bintang.
Sioyan tidak menggunakan sayap awan ungu sebelumnya karena ia takut ia akan ditemukan. Namun saat ini posisinya sudah diketahui, akan percuma saja jika ia terus bersembunyi. Meskipun ia telah meningkatkan kecepatannya sampai batas tercepatnya, 3 kekuatan besar yang kuat yang menekan dari belakangnya tidak melemah sedikit pun. Mereka malah tampak menjadi lebih kuat. Sayap awan ungu mungkin bisa membuat Sioyan terbang, tetapi kecepatannya tidaklah begitu hebat dibandingkan dengan sepasang sayap Douci sejati. Sioyan, malam ini adalah saatnya kau mati. Kau pikir bisa kabur begitu saja setelah membunuh murid-murid sekte Mystic Lord? Teriakan yang kelam dan dingin penuh dengan nafsu membunuh terdengar di udara tidak jauh di belakangnya dan menggema di seluruh hutan di gunung itu. Sioyan tidak mempedulikan teriakan yang terdengar di belakangnya itu. Ia dengan cepat mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya dan tubuhnya terlihat seperti bintang jatuh di langit malam ketika ia melewati lautan pepohonan secepat petir. Karena tekanan angin yang ia rasakan yang diciptakan oleh pergerakannya yang cepat, ia meninggalkan jejak panjang di atas lautan pohon itu. Berusahalah sebaik mungkin untuk bertahan. Jejak energi di tubuhmu sudah dipancing keluar oleh Yun Yun. Beri aku sedikit waktu untuk menekannya. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hati Sioyan ketika ia berusaha fokus untuk melarikan diri. Sioyan hanya bisa mengangguk pelan. Sudut matanya yang berkedut mengarah pada 3 cahaya yang mengalir di belakangnya yang mengejarnya semakin dekat. Sioyan menggertakkan giginya dengan keras. Kristal Daudi dalam pusaran di tubuhnya yang memancarkan cahaya terang sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalam kristal itu sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan dengan cepat beredar. Gelombang itu akhirnya tumpah ke dalam sayap awan ungu di punggungnya. Setelah menerima energi sebesar ini sebagai bahan bakar, cahaya ungu redup mulai muncul perlahan dari sepasang sayap awan ungu itu. Beberapa garis aneh juga muncul di permukaan sayap itu. Ketika sayap itu mengepak secara samar-samar, suara angin dan petir yang mengerikan terdengar. Setelah perubahan aneh ini muncul pada sayap awan ungu, kecepatan gerakannya juga mendadak melonjak tinggi. Bahkan hal ini dapat sedikit merentangkan jarak di antara Sioyan dan 3 tetua sekte Mystic Lord di belakangnya untuk waktu yang singkat. Apa? Kecepatan orang itu bertambah. Di belakang Sioyan, semua tetua Mystic Lord melihat kecepatannya bertambah. Secara tiba-tiba raut mukanya sedikit menunjukkan perubahan ketika ia secara refleks berbicara. Dan juga cahaya putih yang terpancar dari tubuhnya juga menjadi lemah. Sepertinya ia menekan riak energi tersebut. Yunke, Yunzong, jangan menahan diri. Jika kita membiarkan dia kabur sekali lagi, apakah kita berhak menjadi tetua? Orang tua itu adalah yang paling kuat di antara mereka. Dan sambil menunjuk raut wajah sedingin es, ia berteriak dengan suara yang berat. Ya, baiklah. Mendengar hal ini, 2 orang itu menjawab serentak. Setelah suara mereka tidak terdengar lagi, 3 tenaga yang sangat kuat melonjak dari masing-masing tubuh mereka. Seketika, sayap-sayap Douci yang tadinya hanya sepanjang 1 meter kini memanjang hingga lebih dari 3 meter. Sayap-sayap itu mengepak serentak dan suara gemuruh menggema di udara. Seketika 3 sosok itu secara aneh menghilang dari tempat mereka seperti mereka baru saja melakukan teleportasi. Ketika mereka muncul lagi, mereka hanya berada di jarak puluhan meter dari Sioyan. Ini gawat. Suara desir angin yang memekakan telinga terdengar dari belakangnya, membuat raut wajah Sioyan berubah. Sudut matanya bergegas melihat ke belakang. Ia terkejut setelah menyadari bahwa 3 sosok seperti hantu itu hanya berada tidak lebih dari 20 meter darinya. Beberapa cara untuk melarikan diri berkelebat di benak secepat kilat, namun Sioyan menolak semua cara itu. Dalam sekejap, ia dengan keras menggertakkan giginya dan melangkah mantap pada lautan pepohonan itu. Seketika, tubuhnya langsung mendarat di dalam sebuah hutan. Cabang-cabang yang lebat itu menghantam wajah Sioyan,
membuat Sioyan harus menghirup udara dingin. Ketika kakinya menyentuh tanah, matanya mendadak menciut. Dari pandangannya, ia tiba-tiba menyadari ada puluhan Ci samar di dalam area hutan tempat ia mendarat. Kenapa banyak sekali Ci yang ada di sini? Apakah aku telah terperangkap pada jebakan mereka? Pemikiran yang mengejutkan itu muncul di hatinya. Mendadak, sebuah bayangan melompat keluar dari sampingnya. Lalu tubuh itu dengan cepat berada di dekat Sioyan. Satu tangannya menutupi mulut Sioya. Dibekem. Adik Sioyan, ini aku, jangan panik. Saat Dauci di tubuh Sioyan akan meletus dan mencoba melepaskan diri dari orang yang berada di dekatnya itu, suara lembut yang mematikan rasa dapat terdengar. Ketika ia mendengar suara yang tidak asing itu, Dauci di dalam tubuh Sioyan yang tadinya akan meledak mendadak pudar. Ia menekan kekuatannya dan menundukkan kepalanya. Dengan bantuan cahaya putih redup, ia melihat wajah yang sangat mempesona yang menunjukkan kekhawatirannya. Kakak Yafei? Wajah yang tak asing itu membuat Sioyan menghela napas pelan. Ia berkata dengan suara terkejut namun lembut. Apa yang kau lakukan di sini? Cepatlah pergi. Shh. Jangan khawatir. 3 tetua dari sekte Mystic Cloud itu sedang ditahan sementara oleh Patuahai. Ini adalah peta pegunungan binatang magic. Kau bisa gunakan untuk membantumu pergi dari Kekaisaran Jiama. Bergegaslah pergi. Berjalanlah ke selatan dari sini. Selama kau keluar dari hutan dan menyelinap ke dalam kota, sekte Mystic Cloud akan kesulitan untuk menangkapmu. Yafei dengan cepat mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menekan benda itu ke tangan Sioyan saat ia berkata dengan suara yang tergesa-gesa. Mendengar tindakan ini, Sioyan terkejut. Ia mengangkat wajahnya dan menatap langit yang tertutup oleh pepohonan yang lebat. Terdapat sejumlah riak energi yang dahsyat yang dipancarkan dari langit malam. Kalian semua. Sioyan memegang erat peta itu dan menatap wajah cantik yang dipenuhi oleh rasa khawatir tersebut. Ia tiba-tiba merasa tenggorokannya terganjal setelah ia mengumumkan perang dengan sekte Mystic Cloud. Hanya Yafei dan juga Pak Tua Hai Bodong yang mengulurkan tangannya untuk membantu. Ia benar-benar tahu tindakan dari klan primer ini akan menyebabkan banyak masalah. Lagi pula, bagaimanapun juga, sekte Mystic Cloud adalah organisasi terkuat di Kekaisaran Jiama. Kakak Yafei, aku Sioyan. Aku bukanlah binatang buas yang tidak tahu balas budi. Aku Sioyan tidak akan melupakan kebaikan yang sudah kau dan Pak Tua Hai berikan sampai aku mati. Jika suatu saat nanti aku bisa kembali ke Kekaisaran Jiama, aku pasti akan membayar kebaikan ini berkali-kali lipat. Sioyan menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang berat. Aku percaya kau akan benar-benar menjadi orang yang kuat ketika kita bertemu lagi nanti. Ini adalah kesimpulan yang aku tarik 3 tahun yang lalu, kata Yafei sambil tersenyum. Tangan lembutnya menyentuh wajah halus dan tampan pemuda itu yang diselimuti dengan hawa dingin menusuk. Baiklah, bergegaslah kamu pergi. Pasukan terbang dari sekte Mystic Cloud akan segera kemari. Terlebih lagi, Yun Yun juga akan segera datang. Tentu saja. Sioyan menganggukkan kepalanya. Ia menundukkan dan memandang wajah yang mempesona itu. Tiba-tiba, ayo, 18 tahun ke atas, yang di bawah 18, skip. Ia mengelurkan tangannya dan memeluknya dengan erat. Wajahnya menyentuh rambut panjangnya yang halus dan menghirup wangi rambutnya. Ia berkata dengan pelan, Kakak Yafei, jika kita bertemu lagi, aku tidak akan menolak semua permintaanmu selama aku, Sioyan, bisa memberikannya kepadamu. Yafei awalnya terkejut ketika ia secara tiba-tiba dipeluk oleh Sioyan dengan erat. Wajahnya yang memikat itu menjadi berwarna merah cerah mempesona setelah ia mendengar kata-kata Sioyan.
Kilatan menggoda muncul di matanya yang seperti persik. Ia berkata dengan suara yang lembut, "Adik kecil, awas loh. Ini adalah perkataanmu sendiri. Lelaki yang hebat tidak boleh mengingkari janjinya. Kamu harus benar-benar menepatinya kalau kamu akan melakukan apapun yang aku inginkan." Iya Kak Yafei. Selama aku bisa mewujudkannya, aku, Sioyan, tidak akan menolak. Meski dirimu ingin menjadi seorang ratuku. Sioyan melepaskan pinggang yang langsing yang sangat halus, yang sampai-sampai tampak seperti tak bertulang itu, sebelum ia tertawa dengan nakal. "Aku tidak tertarik untuk menjadi seorang ratu." Yafei menutup mulutnya dan tertawa lembut. Ia seketika teringat bahwa mereka sedang dikejar waktu dan dengan segera menegur Sioyan dengan menepuk kepala Sioyan lalu mendesak, "Sudahlah, cepat kamu pergi, jangan menggoda terus." "Baiklah, Kakak Yafei, selamat tinggal. Bantu aku beritahu Pak Tuahai bahwa aku, Sioyan, tidak akan melupakan bantuan ini sampai aku mati." Sioyan menganggukkan kepalanya dengan mantap. Ia tidak menunda-nunda lagi. Ia menepuk Yafei dan seketika berbalik badan. Tubuhnya melesat menuju kegelapan hutan yang hitam itu secepat petir. Yafei berdiri di tempat itu dan memandang punggung sosok yang menghilang perlahan di kegelapan itu. Beberapa saat kemudian, ia menghela nafas dengan tatapan mata kosong dan berkata dengan pelan, "Adik kecil, aku akan selalu menunggu dirimu kembali. 3 tahun yang lalu, aku tahu kekaisaran Jiama yang kecil ini tidak dapat mengurungmu. Dengan bakatmu, benua yang luas ini hanyalah panggung satu-satunya di mana kau bisa menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggu dirimu kembali. Ketika waktunya tiba, aku percaya bahkan sekte Mistiklon hanya dapat bersembunyi dan gemetaran di bawah kakimu." "Pasukan udara, pergi dan tangkap Sioyan!" Teriakan penuh amarah mendadak terdengar di udara. Ketika teriakan itu terdengar, puluhan binatang magic di langit malam seketika berbelok mengitari medan perang di angkasa, melesat menuju cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Sedangkan di dalam hutan, Yafei mendongak dan dengan dingin menatap hewan-hewan besar yang terbang di atasnya. Ia mengayunkan tangannya dan berteriak dengan dingin, "Penjaga bayangan, dengarkan, tumbangkan mereka, jangan sampai mereka mengejar Sioyan." Suara Yafei berhenti ketika puluhan bayangan dari kegelapan di sekitar mendadak melesat. Dauci mereka melonjak seketika dan hampir menghilangkan seluruh kegelapan di bagian hutan itu. Ketika ia mendengar suara-suara kerusuhan di belakangnya, Sioyan mengepalkan tinjunya. Ia menaruh peta itu di dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang terpancar dari dalam tubuhnya sudah benar-benar menghilang di bawah tekanan Yao Lao. Tatapan Sioyan menyapu ke segala arah setelah ia membetulkan posisinya berdiri. Jari-jari kaki menekan lembut pada tanah dan tubuhnya meledak maju seperti panah yang meninggalkan benang busur. "Cih, kurang ajar." Sosok yang bergegas itu melesat maju hampir 100 meter secepat kilat. Tiba-tiba raut muka Sioyan berubah. Kakinya terkait pada sebuah cabang pohon dan tubuhnya lurus ketika ia terjatuh ke depan. Ia langsung berbalik 360 derajat. Ia memutar tubuhnya dan dengan mantap mendarat pada sebuah cabang pohon. Sioyan berdiri pada cabang pohon itu dan menatap ujung dari hutan yang tidak jauh dengan tatapannya yang sedingin es. Di titik itu, jubah putih bulan dengan lembut berkibar. Wajah cantik yang sangat menawan tiada tara menunggu di depannya. Sioyan memandang dingin wajah itu. Lalu ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya ternyata adalah Yun Yun. Tubuh Sioyan berdiri tegap di atas cabang sebuah pohon. Ia menatap Yun Yun dengan dingin yang berada di pintu keluar hutan tersebut.
Tangannya bergetar dan pedang suan berat melesat muncul. Ia mengayunkan pedang berat itu dan suara udara yang ditebas terdengar sebelum benda itu diarahkan pada sosok cantik yang berada di depannya. Yun Yun perlahan mengangkat wajahnya, matanya yang menawan memandang pemuda berjubah hitam di atas cabang pohon itu. Raut muka yang menunjukkan perasaan yang bercampur aduk tampak di wajahnya ketika ia bertanya dengan lembut, "Xiaoyan, apakah kau baik-baik saja?" "Berkatmu, aku hampir saja dikubur di sini." Xiaoyan tersenyum, namun kata-kata yang ia keluarkan terasa sangat dingin tanpa sedikit pun kehangatan. "Xiaoyan, aku juga terpaksa melakukan ini. Sebagai pemimpin sekte Mystic Lord, aku harus menanggung bermacam-macam tanggung jawab di pundakku." Yun Yun sedikit merengut sambil tersenyum kecut. Sepertinya ia mencoba untuk menjelaskan sesuatu. Xiaoyan meliriknya dengan sikap acuh tak acuh dan ia pun berkata, "Terus sekarang, apakah kau ingin menangkapku dan membawaku kembali? Setelah itu, kau akan membiarkan Yunsan membunuhku di depan umum?" Wajah cantik Yun Yun memucat ketika ia menggumam, "Xiaoyan, guru tidak akan membunuhmu." "Iya, mungkin dia tidak akan membunuhku, tetapi sekte Mystic Lordmu punya berbagai macam cara. Hanya dibutuhkan sebuah segel acak untuk mengurungku di sekte Mystic Lord. Hal itu seperti akan membuat orang lebih gila daripada mati." Xiaoyan mencemooh sambil tersenyum. "Sungguh, hal itu tidak akan terjadi. Selama kau kembali denganku, aku akan mengusahakan yang terbaik untuk melindungi nyawamu. Bagaimana? Xiaoyan, tolong jangan perbesar masalah ini lagi." Yun Yun melangkah maju dan berkata dengan gelisah. Nada di suaranya samar-samar menyeratkan permohonan. "Apakah menurutmu ada kemungkinan untuk aku dan sekte Mystic Lord berdamai? Kau kan pemimpin sekte. Jangan bilang kau tidak bisa melihat hal yang begitu mendasar. Ini sudah jelas. Jika aku jatuh di tangan sekte Mystic Lord, hanya akan ada satu jalan bagiku. Iya, kematian. Ditambah lagi, jangan bilang kau bisa merubah pikiran Yunsan." Yun Yun membuka mulutnya sedikit seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia menyadari ia tidak bisa mengatakan apapun untuk membujuknya. Dengan kecerdasannya, ia bisa dengan samar menduga apa yang akan terjadi pada Xiaoyan jika ia jatuh ke tangan sekte Mystic Lord. Meskipun begitu, dia yang terperangkap di antara dua kubu masih berharap secara naif bahwa keajaiban akan terjadi. "Sudah, tidak perlu berbicara omong kosong lagi. Serang saja aku. Jika kau memang bertekad untuk menghentikanku, maka maju sini." Xiaoyan menggoyangkan pedang berat itu dan berkata dengan suara yang hambar, "Kalau kau bisa membunuhku, kau bisa bawa mayatku kembali." Yun Yun menggigit bibir bawah merah. Kok bibir bawah sih? Maksudnya bibir sebelah bawahnya, bukan bibir bawah. Yun Yun menggigit bibir bawah merahnya dengan erat. Ia sedikit menggelengkan kepalanya. Suaranya terdengar agak serak ketika ia berkata, "Xiaoyan, kau seharusnya tahu bahwa mustahil bagiku untuk membunuhmu." Wajah Xiaoyan tampak dingin saat ia melompat turun dari cabang sebuah pohon. Ia memegang pedang berat di tangannya dan perlahan berjalan ke arah Yun Yun, langkah demi langkah. Dauci yang kuat mengalir darinya membuat baju zirah membara di permukaan tubuhnya. Mata cantik Yun Yun menatap pemuda dengan jubah hitam yang berjalan ke arahnya dengan pelan tersebut. Tubuhnya yang indah sedikit gemetaran. Sepasang mata yang biasanya memancarkan kehormatan itu kini terasa dengan ekspresi yang rumit. Tangan di bawah lengan bajunya mengepal erat sebelum tiba-tiba melemas. Hal ini terjadi berulang kali, menunjukkan keputusan sulit yang ia harus buat di dalam hatinya.
Langkah Sioyan terhenti di atas tanah berumput hijau, mengeluarkan suara mendesis yang sangat lembut. Matanya menatap Yun Yun dengan serius, sementara tangannya menggenggam pedang Suan beratnya dengan sangat erat. Dauci di tubuhnya seperti sungai mengalir yang bergelora, siap meletus kapan saja. Jarak di antara kedua orang itu menyempit. Suasana yang aneh membungkus bagian kecil hutan itu. Ketika suara desisan terdengar, Sioyan akhirnya berjalan ke titik 5 meter dari Yun Yun. Yun Yun menundukkan wajahnya, tubuhnya yang indah yang berulang kali terlihat gemetar mendadak tenang. Kekuatan yang mengerikan perlahan muncul dari dalam tubuhnya, dan dalam sekejap mata, kekuatan ini membuat udara di sekitarnya menjadi berat. Sudut mata Sioyan perlahan berkedut. Ia mengangkat tangannya yang membawa pedang Suan berat. Di dalam hatinya ia tahu bahwa jika Yun Yun benar-benar ingin menangkapnya, ia hanya punya sedikit kekuatan untuk melawan. Sioyan dengan lembut melangkah dan akhirnya berhenti di depan Yun Yun. Ia dengan lembut menghirup wangi samar yang muncul dari tubuh lawannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kau siap menyerang? Ketika ia mendengar Sioyan membuka mulutnya, tubuh indah Yun Yun gemetar lagi. Ia perlahan mengangkat wajah cantiknya yang ditutupi oleh jejak ekspresi yang sangat pahit. Tatapannya terkunci pada wajah lembut dan tampan pemuda itu ketika ia bertanya dengan suara yang pelan. Apakah kamu benar-benar tidak mau kembali bersamaku? Kalau memang kamu ingin membawaku, maka kau bisa bawa mayatku kembali. Sioyan tersenyum dingin saat ia mengulang perkataannya tadi. Seketika ia tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun. Ia berbalik dan bergerak menjauh dari Yun Yun dan melangkah menuju tepi hutan. Saat ia baru melangkah satu kali, kekuatan mengerikan di belakangnya melonjak sekali lagi. Seketika sebuah kekuatan meledak ke arah punggung Sioyan. Ia merasakan serangan secepat kilat dari belakangnya itu. Hatinya mendadak berubah sedingin es. Seluruh tubuhnya dingin ketika ia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ia menggumam. Pada akhirnya, dia tetap menyerang. Sioyan menghela nafas lalu menutup matanya dengan perlahan. Tangannya dengan lembut mengusap lengan bajunya. Di dalam hatinya ia benar-benar tahu jika Yun Yun ingin membunuhnya, dirinya yang sekarang tidak akan bisa melawan. Hanya piton penelan surga yang paling tidak bisa menghambatnya. Kekuatan itu mendekati Sioyan dalam sekejap mata. Namun ketika Sioyan bersiap untuk melepas piton penelan surga, kekuatan itu berubah menjadi jinak. Dengan lembut, kekuatan itu menghantam punggung Sioyan dan seketika tubuh Sioyan terdorong pelan ke depan. Di bawah langit yang penuh bintang, lelaki muda yang masih tertegun itu membuka matanya. Ketika tadi kekuatan itu menghantam punggungnya, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa jejak energi yang Yun San tanam di dalam dirinya diam-diam menghilang. Sioyan berbalik dan memandang Yun Yun yang dengan lemas bersandar pada batang sebuah pohon. Ia menelan ludah. Kamu melakukan ini. Apa maksudmu? Tanya Sioyan kepada Yun Yun. Sudah, pergilah. Tinggalkan kekaisaran Jiama. Jangan kembali lagi. Jika tidak, guru pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sekte Mystiklord juga tidak akan membiarkanmu pergi. Yun Yun melambaikan tangannya. Suaranya yang lembut memancarkan kelelahan yang sulit untuk disembunyikan. Terjebak di antara dua perasaan telah membuatnya begitu sangat lelah. Sioyan memandang dalam-dalam wanita yang memiliki sosok anggun itu. Dan beberapa saat kemudian ia berkata dengan pelan, terima kasih banyak. Meskipun begitu, aku akan kembali. Aku pasti akan kembali. Kau ini... Yun Yun mengerjitkan alisnya. Ia sedikit marah kepada Sioyan yang keras kepala. Ia mengayunkan lengannya dengan marah dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu kabur jika kita bertemu lagi.
Aku terlalu malas untuk memikirkan bahwa kau hidup atau mati. Saat kita berjumpa lagi, kau mungkin tidak memiliki kesempatan seperti ini untuk membiarkanku pergi. Karena aku juga tidak tahu kapan aku akan kembali. Sioyan mengangkat bahunya, tanda dia tak tahu, dan memandang wajah Yun Yun yang sedang marah, namun tetap cantik. Karena suatu alasan, kehangatan muncul di hatinya yang tadi dingin. Mungkin Yunzi di gua gunung yang dulu belum benar-benar menghilang. Ketika ia memikirkan hal ini, hati Sioyan mendadak merasakan sesuatu perasaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia berbalik dan melangkah maju di depan Yun Yun. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Kenapa kau tidak pergi? Pergilah. Mata Yun Yun tidak bisa menahan untuk tidak menatap Sioyan ketika ia berkata dengan sedikit marah ketika biji mata hitam Sioyan menatapnya dengan serius. Saat ini perasaan sedang begitu kacau. Pemikiran rasionalnya berkata, mengingat kewajiban dan kekuasaan yang ia miliki karena statusnya, ia harus segera menangkap orang ini yang sudah berani melawan sekte Mystiklord dan membawanya pulang. Namun di sisi lain ada perasaan tertentu yang menghalangi pemikiran rasionalnya ini. Karena inilah serangan telapak tangannya tadi berubah ketika bergerak menuju sasarannya. Aku percaya dirimu yang sekarang lebih seperti Yunzi yang aku temui di gua gunung waktu itu. Sioyan mengamati wajah yang anggun dan cantik itu yang tadinya ditutupi oleh perasaan penuh budi luhur. Saat ini wajah itu memancarkan rasa panik seorang wanita muda. Sioyan mendadak teringat akan hari-hari yang hangat dan menyenangkan ketika mereka tinggal di dalam gua gunung. Suaranya yang tadinya dingin kini telah menjadi lebih lembut. Yun Yun terkaget saat mendengar hal ini. Detak jantungnya seketika menjadi cepat. Ia menekan perasaan di hatinya yang berdetak seperti rusa kecil dan dengan sengaja berlagak acuh. Ia berkata, Yun Yun adalah Yunzi. Yunzi adalah Yun Yun. Seharusnya kau tahu ini dari dulu. Terlebih lagi ketika kau berada di Gunung Mystiklord. Bukankah kau bilang entah aku adalah Yun Yun ataupun Yunzi, aku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku tidak memiliki kesan yang bagus terhadap Yun Yun, si pemimpin sekte Mystiklord itu. Tetapi kalau kepada Yunzi, aku memiliki banyak sekali kesan baik. Hari-hari itu di gua gunung adalah waktu yang aku, Sioyan, tidak akan melupakannya hingga aku mati. Sioyan tertawa pelan dan mendadak menjulurkan tangannya. Di hadapan wajah Yun Yun yang tertegun, ia perlahan memeluk pinggang menawan di bawah jubah pimpinan sektenya yang tampak terlalu kecil untuk dipeluk. Wajah cantik Yun Yun mendadak berubah, bersinar menjadi merah terang seperti awan yang membara ketika ia dipeluk oleh Sioyan. Bahkan ujung telinganya yang halus berubah merah terang dengan kekuatannya. Selama ia diam-diam mengeluarkan tenaga kecil, Sioyan akan berguncang hingga ia muntah darah dan mundur. Namun saat ini seluruh tubuhnya mati rasa dan ia tidak bisa menggunakan sedikit pun dauci. Ia seperti gadis kecil yang jatuh cinta untuk pertama kali ketika ia dipeluk oleh kekasihnya. Ia kebingungan, namun dengan lahap menyerap perasaan spesial yang menenangkan yang asing bagi dirinya. Meskipun dada Sioyan terasa hangat, tidak ada perasaan nafsu di matanya. Biji matanya yang gelap dan hitam terlihat semurni mata air yang dalam. Setelah memeluk Yun Yun selama setengah menit, ia melepaskan tangannya dan perlahan ia mundur. Sebenarnya aku merasa menyesal. Ya, aku menyesal saat aku memaksa diriku bertahan seperti seorang biksu yang tidak memiliki harapan maupun hasrat. Saat di gua gunung kala itu, aku pikir jika saja aku melakukan sesuatu waktu itu,
Ketika ia melangkah mundur, Sioyan mendadak tertawa. Ada sedikit godaan di tawanya. Dan jika itu terjadi, aku pasti sudah membunuhmu di tempat itu. Dan andaikan kejadian itu terjadi seperti itu, kita juga tidak harus menghadapi masalah besar seperti hari ini. Kemerahan di wajah Yun Yun perlahan memudar ketika Sioyan mundur. Ketika ia mendengar Sioyan mengatakan hal ini, matanya yang cantik menyipit saat ia berkata dengan amarah. Baiklah, upacara perpisahannya sudah selesai. Sioyan tertawa sebelum menghela nafas. Ia menangkupkan tangannya ke arah Yun Yun dan berkata, "Bantu aku beritahu Yun San bahwa aku, Sioyan, akan tetap kembali. Ketika waktunya tiba, aku akan membuatnya membayar hutangnya hari ini." Ketika ia selesai mengatakan hal ini, Sioyan akhirnya beranjak pergi dari tempat itu. Ia mendadak berbalik dan berjalan menjauh sebelum ditelan kegelapan beberapa saat kemudian. Yun Yun berdiri di tempat yang sama dan memandang sosok hitam itu seiring kepergiannya. Senyum di wajahnya perlahan menghilang dan kepahitan muncul. Ia menggumam pelan. "Meskipun hal ini membuat hatiku sakit, aku harap kau tidak akan kembali, Sioyan. Aku yakin waktu akan memudarkan semua kebencianmu. Namun mungkin seperti yang guru katakan, aku harus hidup sendiri sampai akhir hayatku. Kali ini, karena kau telah pergi, aku, Yunji, akan bahagia. Karena kau akan benar-benar menghilang. Dan aku juga Yun Yun yang ada di masa depan akan menjadi pemimpin sekte Mistiklon. Perasaan pribadi ini seharusnya bukanlah milikku. Anggap saja kali ini aku keras kepala untuk sesekali." Yun Yun mendongak menatap langit yang luas dan menghela nafas pelan. Kelembutan dan kelemahan di wajahnya dengan cepat menghilang, digantikan dengan rasa dingin dan keagungan yang mengendalikan faksi terbesar di Kekaisaran Jiama. Tubuhnya kini sedikit bergoyang dan perlahan menghilang seperti hantu. "Anak muda, ingat kata-kataku. Karena kau telah pergi, jangan pernah kembali lagi." Suara samar diam-diam menggema di seluruh hutan dan bertahan untuk waktu yang lama. Oke bosku, cerita untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa menghibur dan silahkan klik like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk di-share kalau seandainya ini bermanfaat untuk bosku semuanya. Oke, sehat selalu, barokah rezeki, dan bye-bye.